Ya, syuftum ala syasyah hadal kitab an ansyartuhu ala majmu' WhatsApp ya. Jadi di sini kita mulai dari takrifnya dulu biar kita tahu bedanya apa sih, bedanya nahwu sama sorof sama balaghah, kan sama-sama kaidah lughah gitu. Biar kita tahu pembahasan masing-masing. Kita mulai dari nahwu fil lughah dulu. Ya, padahal nahwu fil lughah itu artinya al-qasdu, at-tariq, al-jiha, al-miqdar, al-qisam gitu kan. Nah, kok bisa ilmu yang bahas tentang kaidah bahasa Arab yang coba bahas awakhirnya aja, harokat terakhirnya itu, kenapa dikasih nama nahwu sih? Oke. Itu arti lugatannya. Kalau istilahannya kita punya ilmun biusulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyah i'raban wa binaan. Jadi ini kita cuma bahas harokat terakhirnya aja. Kalau wazan dan bina berarti kita masuknya ke sorof, ya kan? Tuh, dan di sini itu termasuk ta'rifnya mutaakhirin atau ulama modern. Nah, kalau indal mutaqaddimin gimana? Ilmun mustahrajun bil maqayis al-mustanbitah min istiqra'i kalamil Arab al-musila ila ma'rifati ahkami ajza'ihi allati yata'allafu minha. Nah, kalau indal mutaqaddimin ulama terdahulu intisari atau ilmu yang natijah ya. Hasil yang berupa kaidah-kaidah maqayis yang mikyas gitu, mikdar ya. Dan itu diambil dari istiqra kalam Arab ya, setelah menganalisa, setelah melihat-lihat ya kalam Arab. Nah, nanti kalam Arab di sini definisinya beda kan antara nahwu Kufah dan Basroh ya. Kalam Arab di sini mana yang bisa diambil, mana yang nggak bisa diambil. Jadi kaidah bahasa Arab. Dan dari kalam Arab tadi yang udah di istiqra ya, al-musila ila ma'rifati ahkami ajza'ihi allati yata'allaqu minha. Nah, baru ilmu ini juga bikin kita tahu kan tentang hukum ajza. Misalkan nih, doroba Musa Isa. Nah, itu kan sama-sama harokatnya gak kelihatan kan. Kalau misalkan kelihatan fa'il marfu, maf'ul mansub, nah itu kita jelas. Tapi karena kita tahu kalau ada kaidah yang tartibnya kalam itu dia fi'il fa'il maf'ul, berarti setelah fi'il di sini pasti yang fa'ilnya, baru setelah itu maf'ulnya sesuai tartib gitu ya. Jadi setelah itu kita jadi tahu mana ajzaul kalam. Oh ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul. Oh ini mansub. Mansub gara-gara apa dulu nih? Apa maf'ul bih? Apa maf'ul mutlak? Apa maf'ul li ajli? Apa maf'ul fi? Apa maf'ul lah? Ya gitu. Apa maf'ul ma'ah lagi? Kan semuanya mansub tuh. Apa janjian mansubnya ini hal apa tamyiz? Ya. Nah, dan lain sebagainya. Apa cuma tawabi? Ya. Jadi di sini kita akan tahu dari nahwu itu kita pasti ngurusinnya i'rab ya. Ya, karena kita akan tahu ini termasuk dan i'rab itu di sini full makna. Kalau kita benar i'rabnya pasti kita paham maknanya. Oke, fa ma'rifatu hukmil kalimah min haitsu kauniha marfu'ah aw mansubah aw majrurah aw majzumah gitu. Dan bedanya kufah basrah juga dari segi istilah ya. Karena mustalah di sini ada yang pakai majrur, ada yang pakai mahfud, ada yang pakai jar, ada yang pakai khafat ya kan. Itu perbedaan dari beberapa istilah penyebutan. Fa ma'rifatul kalimat allati tadhharu alaiha harakatul i'rab wal kalimatul lati zama akhir halah wahidah kullu pada dalam ilmu nahwi selain marfu'ahnya, mansubahnya, majrurnya juga ada kata-kata yang dia itu halah wahidah atau disebut dengan mabni kan. Ya huruf mabniyah. Nah, ism juga punya yang mu'rab punya mabni, fi'il juga punya mu'rab mabni. Wa mimma la syakka fi anna al-khata' fi an-nahwi yatarattab alaihi khata' fi fahmil ma'na al-murad. Nah, tadi kan Ana bilang Ana dengar dari guru Ana al-i'rab nisful makna. Kalau kita bisa i'rabnya kita tahu maknanya juga. Gitu. Jadi kalau udah salah i'rab ya salah juga pasti maknanya di sini. Ya. Yang harusnya mansubnya itu maf'ul li ajli, nah dia nggak tahu. Ternyata dia bilangnya itu maf'ul bih. Kan beda li ajli. Atau malah dia bilangnya itu maf'ul fi. Atau dia malah maf'ul ma'ah dan sebagainya. Nah, misalkan marfu'at. Marfu' itu ada banyak kan. Ada fa'il, ada naib fa'il, ada mutada, ada khobar, ada isim kana, ada khobar inna, ada lagi tawabi'nya. Nah, kita harus tahu ini marfu'nya gara-gara apa dari ajzaul kalam. Yang itu akan memberikan kita makna dan pemahaman yang sesuai. Oke, jadi ma'rifatul qawaid itu min umur muhimmah. Maka ini penting banget ya. Ilmu alat tugawi ya. Ida arat menurut ke sahih wal fahmas tadi. Kalau kita mau pemahaman yang benar, yang tepat, dan juga pelafatan atau kita ucapkan lafaz dalam bahasa Arab sesuai dengan harokatnya dan maknanya juga sesuai, itu kita harus menggunakan nahwu ya. Maka nahwu itu sebenarnya banyak praktek ya. Oke, sabab tasmiyati hadal ilah. Kenapa sih nahwu dikasih nama nahwu gitu kan? Kila inna sabab tasmiyati bidzalika marwi anna Ali radhiyallahu lama asyara ala lama asyara Ali abil as
Ali ayyadha'ahu, ya. Terus awal Abu Asud adu Ali ayyadha'ahu wa alamahul isma wal fi'la wal harfa wa syai'an minal i'rabi qala unhu hadan nahwa ya Abul Aswad. Nah, perintahnya tuh isinya, konteksnya tuh kayak gini lafalnya, unhu hadan nahwa ya Abul Aswad au qala lahu ma'asana hadan nahwa linnahautah. Jadi istibqaan untuk kita mengabadikan perintahnya Sayyidina Ali, maka dikasih nama nahwu. Karena dalam perintah beliau ada kata-kata unhu hadan nahwa ya Abul Aswad. Maaf sebab tasmiyahnya ya. Nah, kemudian faedah dirasahnya yang penting kita tahu kalau kita udah belajar nahwu berarti saunul lisan. Kita menjaga lisan dari kesalahan ucap ya. Kita tahu fa'il marfu nggak bakal baca lagi mansub gitulah. Terus yang kedua pasti tabyin usulil maqasid bidalalah. Fa ya'riful fa'il minal maf'ul. Ya pokoknya kita akan tahu makna juga. Kita punya dal, punya madul, bainahuma dilalah. Kita punya dal itu lafat, madulnya makna. Dan di situ ada dalalah. Ya. Lafat ini menunjukkan apa? Nah itu bakal benar kalau kita paham nahwu. Atau kita gunakan juga nahwu, kaidah-kaidah. Yuqawwimul lisan wa yafadu minal lahan. Nah itu akan menjaga kita biar nggak salah baca gitu kan. Kayak emang ada riwayat bahwa kita tahu ya bahwa Islam itu awalnya kan di Mekah Madinah. Terus habis itu dari Mekah Madinah dakwahlah Khulafaur Rasyidin, ya dari zaman Rasul juga udah dakwah, terus zaman Khulafaur Rasyidin gitu kan. Itu sampai meluas sampai Persia, bahkan sampai waktu dinasti Bani Umayyah udah sampai Hispania, kalau udah sampai Spanyol. Andalus, jadi bilangnya Andalus gitu. Terus udah melebar sampai mana-mana, udah sampai Mesir, dan udah Afrika kan itu udah masuknya. Nah itu akhirnya banyak orang non-Arab kan masuk Islam. Kemudian mereka nggak tahu kaidah kan, kayak kita nih, kalau nggak tahu fa'il marfu ya nggak tahu bacanya apa gitu kan. Nah kemudian orang non-Arab itu ada yang dia itu ketika adzan, dia itu bukan asyhadu anna Muhammadan tapi Muhammadun gitu kan. Ya padahal itu fatal banget, berarti itu bukan isemnya bukan isimnya inna ana dong, tapi dia malah khobarnya kan kayak gitu jadinya. Berarti ada yang mahdhuf dan ini gitu kan, jadi fatal nanti kalau salah baca. Atau ada lagi yang baca Al-Qur'an, kan kalian tahu sendiri sejarah Al-Qur'an kan, bahwa Al-Qur'an itu di awal penulisannya ya ketika dijadikan mushaf Utsmani aja itu dia belum ada titik, belum ada harokatnya gitu. Nah, apalagi kita kalau misalkan baca Al-Qur'an tanpa harokat gimana coba? Ya non Arab pasti itu kesusahan, makanya baru ada butuh nahwu. Oke, kemudian ini misalnya ya. Hukum ta'alum. Oke, apa hukum ta'alum? Apa hukum kita belajar nahwu? Ya robadul ulama anna ta'liman nahwi fardun ala qari'il hadis an-nabawi. Wa fa ala ghairihi. Ya kan kalau kita cuma berhenti itu farad, itu wajib. Nanti kita lagi jalan-jalan ke pasar atau kita bilang ke orang tua kita yang belum belajar nahwu, kita bilang nahwu itu wajib loh, kan enggak. Karena kita qari' hadis nabawi, karena kita akan baca tafsir, mempelajari ilmu agama. Nah, itu adalah fardu ain. Nah, nanti jadi fardu kifayah kalau ala ghairihi mimman yaqra'u baqiyatal ulum al-arabiyyah wal islamiyah wala ujba fi dzalika limana ma lin nahwi min asarin fi taghyiri ma'nal hadis syarif gitu ya. Oke, dan Imam Suyuti mencaratkan ya, alaman yatanawal ilmu tafsir aidon, dan Imam Suyuti juga mencaratkan yang baca ilmu tafsir juga harus belajar nahwu ya. Tamam, pokoknya hukumnya itu ya. Jadi kita harus niatkan kita belajar nahwu ini karena sesuatu yang farud ya. Karena al-farqu bainal, jadi niat itu membedakan antara ibadah dan bukan ibadah ya. Jadi biar kita menjadi ibadah nih. Terus baru nasyatuhu, gimana sih awal mula adanya nahwu? Bada'at dirasat an-nahwiyah wa sarfiyah ma'an tahta rayat ilmin nahwu. Jadi awalnya nahwu saraf itu bareng ya, serentak gitu mulainya. Semuanya masih dalam satu lambang, yaitu ilmu nahwu. Wa huwa tur al-awwal bimislihi. Nah itu yaitu awalnya ada di Alkitab Sibawih. Masih jadi satu di situ, malah udah ada dalamnya juga ada balagohnya juga gitu. Nah, Tursani periode kedua, jadi periode pertama diawali dengan kitab Sibawih ya, dirosat nahwunya ya di sini ya, karena Abu Sa'ad Ad-Du'ali memang membuat nahwu tapi bukunya nggak sampai ke kita sekarang. Di mana buku beliau gitu kan.
Nah, buku paling tua yang kita temukan itu periode awal diwakili oleh Alkitab, nama kitabnya itu karya Sibawayh. Baru Tursani itu Muhawalatu Fasli Masail Sorfi Anin Nahwi, baru dipisahkan antara apa aja pembahasan nahwu, apa aja pembahasan sorof. Akhirnya jadi ilmu mustakil di sini. Ya. Waqad bada hadatur bima sana'ahu Mu'ad bin Muslim al-Haro. Nah, itu yang memisahkan sorof kan. Ahadu a'lam minuhat al-Kufah. Nah, itu udah termasuk ulama Kufah ya tahun 1807 Hijriah. Ghairu annahu lam yasil nasyi' min mu'allafatihi. Tapi belum nyampe ke kita ya sampai sekarang buku karangan beliau itu. Suma bada'atur asalis, nah periode ketiga istiqlali masail sarfi anin nahwi istiqlalan taman. Baru periode ketiga itu baru sarf dan nahwu sudah fix terpisah, udah sendiri-sendiri. Alayadi man alayadi Abi Usman al-Mazini dan Abi Fatah Usman bin Jinni, Ibnu Jinni ini. Fakat ala fa'iddata kutubin fi sarfi minha at-tasrif al-muluki wal musannif summa soro al-ulama min ba'dihima ala nahjihima. Kemudian banyak ulama yang mengikuti metode beliau atau melanjutkan ilmu-ilmu karangan beliau. Fa'ala kutuban mustaqillah fi sarfi wa minhum Ibnu Al-Hajib fi kitabihi Asy-Syafiyah. Alladzi qama bi syarhi katsir minal ulama kal Imam Ar-Radi wa Syekh Zakaria Al-Ansori wa sar ulama fi hadar bi ila yaumina hadza. Itu ya. Ini sedikit sejarah dari nahwu dan sorof. Karena emang kitab ini kita nahwu sorof ya. Jadi kalau kalian buka dari depan ketemu nahwu, buka dari belakang ketemunya sorof. Karena di kuliah Usuluddin sama Syariah dia jadi satu. Oke. Nah, ini beberapa contoh lahannya ya. Inna Arabi yang sami mu'addinan, tadi ada yang adzan asyhadu anna Muhammad Rasulullah di sini salahnya itu. Jadi fathul lam Rasulullah gitu ya. Artinya Muhammadan apa? Mu'addinan yaqul asyhadu anna Muhammadan. Ya harusnya kan kalau ism inna mansub, tapi khabarnya inna anna marfu kan. Marfu. Ya yaf'al madza. Padahal kan Muhammad ya wasawab anna Muhammadan Rasulullah birafi Rasul bin Hattab radhiyallahu anhu qala qaumun yusiuna ramyan nabi faqara'ahum wa aba alaihim wa qalu ya amiral mu'minin inna qaumun muta'allimin inna qaumun muta'allimin fa'aradu bugdiban wa qala wallahi laqataukum fi lisanikum asyad alayar penahan itu tadi. Terus dia di aib lah, dibully itulah ya. Nah, kemudian dilaporkan ke Amirul Mukminin Sayyidina Umar ya tadi. Nah, kemudian dia Amirul Mukminin inna qaumun muta'allimin. Mana yang salah coba? Inna qaumun muta'allimin yang mana? Faqala, padahal terus kemudian Sayyidina Umar gini, kesalahan kalian dalam lisan itu lebih parah daripada kesalahan ketika ngelempar panah tadi. Badzalika anna sawab inna qaumun muta'allimun. Karena di sini mana coba ism innanya? Kenapa tadi inna qaumun muta'allimin salah? Oke, karena inna di sini ismnya ya, ada di nahnu kan, inna gitu kan. Qaumun muta'allimun di sini dia naat ya, muta'allimunnya. Oke. Muta'allimun di sini naat untuk qaumun fahuwa marfu'ah misluha wa alamat rafi'ah waw dikauniha jam mudzakkar salim. Ada lagi di sini yang baca Quran kan di sini annallahu bari'un minal musyrikina wa rasuluh ya. Jadi yang baca wa rasulih itu salah. Iya kun masa Allah bari sih dari rasulnya kan enggak. Di sini wa rasuluh di sini. Jadi kalau annallahu bari'un minal musyrikina wa rasuluh, nah di sini wa rasuluh di sini ana ubari'u mimman bari Allah wa rasuluh minhum. Jadi di sini sudah bukan ataf ke musyrikin lagi. Karena Allah bari minal musyrikin aja, rasulnya enggak ya. Kayak wadinya di sini ya, kila ada yang mengatakan kan ikhtilaf ulama siapa wadinya al-munahwu. Ada Imam Ali, langsung Imam Alinya langsung. Ada Abu Sa'id Ali. Wakil ada lagi yang mengatakan itu Nasr bin Asim, ada lagi Abdurrahman bin Hermes al-Araj, ada lagi Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Warajih siapa yang rajih? Abu Asad Ali. Bi amri min Imam Ali ya karamallahu wajhah.
Oke, di sini. Kemudian istimdad dari mana aja sih nahwu itu? Pertama dari Quran Karim pastinya. Habis dari Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ini juga semua qiraatnya ya. Li'anna fi ghayatil fasaha wa muntahal balagha wa yastashidu bi kulli qiraatihi. Semua qiraatnya. Sawa kanat apa itu qiraat sab'ah, asyrah atau qiraat syadzah ya. Ada juga yang mengambil qiraat syadzah. Karena harus tahu sendiri apa bedanya qiraat sab'ah, asyrah, syadzah ya. Atau nanti ana share linknya, ada link yang bahas tentang ulumul Quran yang lagi bahas ilmu qiraat. Biar tahu qiraat yang mana yang jadi syahid nahwu ya. Kemudian ada lagi dari hadis nabawi. Tapi di sini khilaf. Kalian tahu sendiri kan kalau hadis itu diriwayatkan secara makna boleh gitu kan. Jawazu riwayatil hadis bil makna kan. Maka di sini khilaf. Liba'din nuhat alladziina mana'ul istisya. Jadi nggak boleh ngambil dari hadis karena hadis kan diriwayatkan dari makna. Ihtijajan bi anna ba'dal hadis qad ruwiyat bil makna. Karena hadis kan diriwayatkan dari makna. Wa anna ba'dar ruwat kanu a'ajim wal mu'allad. Terus perawi-perawi hadis kan ada yang orang ajami non Arab, ada yang mu'allad. Mu'allad itu yang campur ya, bapaknya Arab, ibunya non Arab atau kebalikannya gitu. Waqad rudda alaihim kulladzalika. Tapi ada beberapa yang tetap mengambil hadis. Soalnya kan kayak gini. Masa kalam orang biasa aja diambil, kayak penyair-penyair itu kan orang biasa. Maksudnya di tingkat dibandingkan dengan kalam Rasul gitu loh hadis. Masa malah kalam Rasul nggak diambil gitu kan buat kaidah nahwu. Ya, jadi ada hilaf ya kalau hadis itu. Kemudian kalamul Arab ya. Orang-orang Arab mulai dari hikam, amsal, peribahasa mereka, syair-syair ya. Wa aqwalin qaluha mu'abiru an hayatim al-ijtimaiyah, asiyasiyah wal qisdiyah wa saqafiyah. Kemudian syair Arab, arjazum, rojaz itu yang kayak kalau kalian udah hafal Tufatul Atfal atau Kharidah Bahiyah atau Salam Munawwarah, matan-matan itu pakai rojaz ya. Itu rojaz ilmu namanya. Fi jamil agrad al-ma'rufah, contohnya syair yang dilantunkan ketika madah, memuji, ketika hijab, mencela atau mengejek, wasaf ketika mendeskripsikan sesuatu, atau gozal ketika merayu, atau risa ketika syair yang disampaikan ketika duka atau sebagai bela sungkawa gitu ya. Oke, jadi di sini diambil dari situ ya kaidah nahwu ya. Oke. Fahimtum? Ya sedikit lagi ya nanggung ya. Kita bisa ngambil hujah dari siapa aja sih? Ya, man yuhtaju bi syi'rihim. Yang pertama penyair jahili. Ya, kita tahu sendiri Al-Qur'an turun ketika masa jahili untuk menandingi para penyair kayak itu, ya kan? Karena Al-Qur'an kan mujizatnya hissi di sini. Hissi ya. Akliyah, males. Akli, nggak kayak Nabi Hir itu kan hissi. Yang bisa melihat ketika masa itu aja kita cuma bisa dengar, termasuk goibiyat gitu. Tapi kalau Al-Qur'an kan mujizatnya akli ya. Nah, maka itu ketika itu banyak penyair yang hebat-hebat tapi tetap kalah ya. Fa'tu bisuratin min misli, mereka kalah ya. Jadi penyair jahili kayak Umrul Qais, Antara, Zuhair bin Abi Summa, Amr bin Sum, dan semuanya itu diambil sebagai hujah syi'riyah, jadi hujah kaidah nahwu gitu. Kemudian muhadram itu yang hidup dua masa. Aisyu juz'an minal hayatin fil jahiliyah wa adrakul Islam. Jadi hidup waktu zaman jahili tapi waktu masuk Islam dia juga masih hidup gitu. Contohnya siapa? Hasan bin Sabit, Labid al-Amiri, dan Hutai'ah. Nah, kemudian yang ketiga kita ngambil dari orang al-mutaqaddimun itlaqu alaihim al-islamiyun wa hum alladziina 'asyu fid daulah al-umayyah wa awail daulah abbasiyah. Contoh Jarir, Farosdak, kemudian Quthair ya, dan Bantatai Fitagobe Ibrahim di situ tahun 1800 selesai. Tabaqah Rabi'ah itu kita ngambil dari Muhdasun atau Mualladun. Nah, itu orang-orang yang 'asyu fid daulah abbasiyah wa yabda'una itu contohnya ada di Bashar bin Barot, Abu Nawas, waman ataba'dahum. Tabaqah ats-tsalas al-ula yuhtaj bi syi'rihim faqat. Nah, cuma tabaqah ula saniyah salisah yang diambil syairnya. Jadi muhdasun mualadun udah enggak ya. Karena mualad tadi kan bapaknya Arab, ibunya non Arab atau kebalikannya. Nah, maudhu ilmu nahwi di sini kalimat Arabiyah ya yang kita pelajari ya. Mulai dari apanya? Min haisul i'rab wal bina wal ifrad wa tarkib ya. Wa nafu asmul fil lughah alladhi yu'abbiru biha kullu qaumin an agradihim. Ya, lughah itu kan menyampaikan, lughah itu buat apa? Ta'rifnya lughah di sini kan adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menyampaikan makna gitu loh. Yu'abbiru biha kullu qaumin an agradihim. Fa huwa yufatal mustaris minal khata'. Ya, biar sesuai apa yang mau kita sampaikan sesuai maknanya. Tamam? Fahimtum fi soal? Hadha huwal muqaddimah fi nahwi. Benar, sudah.